Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok eh, Tangguh Sana, Satria, Farhan Mulia, dan Dede Rahmat akan mempresentasikan hasil tugas kelompok, yaitu continuous integration, continuous testing, continuous inspection, dan continuous deployment. Yang pertama akan dijelaskan oleh Farhan Mulia Ardianto untuk bagian continuous integration. Baik, terima kasih Saudara Tangguh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian continuous integration karena di sini saya di bagian sini. Jadi intinya continuous integration ini untuk memastikan bahwa perubahan tersebut dapat diintegrasikan tanpa konflik dan dapat diuji dengan cepat. Nah, berikut ini ada beberapa penjelasan. Yang pertama, di situ ada bagian trigger eventnya. Jadi workflow ini akan berjalan pada atau ketika push atau pull request ke branch main. Kemudian di bawah itu merupakan setup JDK yang telah kami lakukan, yaitu JDK 19 Java version 19. Oke, mungkin sekian continuous integration yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan ada continuous testing yang akan disampaikan oleh Tangguh. Baik, terima kasih Farhan. Jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari tugas ini, di mana saya akan menjelaskan tentang continuous testing. Nah, di sini sebenarnya dari kita berempat, kita membaginya itu menjadi 4 buah branch. Jadi kita membuat 4 branch di sini, yaitu ada branch deployment, inspection, integration, dan testing. Nah, jadi nanti untuk workflow sendiri, maksudnya cara kerjanya sendiri, masing-masing dari kita kan sudah melakukan pembagian. Nah, kita mengerjakan di branch masing-masing, di mana nanti setelah ketika kita push ke branch masing-masing, kita akan melakukan pull request. Dan trigger workflow yang sudah Farhan setup bisa berjalan. Tapi sekarang saya akan menjelaskan yang bagian continuous testing. Di sini saya menambahkan testing with Maven, yaitu menjalankan perintah MVN test, di mana itu akan menjalankan testing-testing yang sudah saya siapkan di sebelah sini. Nah, ini adalah beberapa testing yang sudah saya siapkan. Untuk testing yang sudah saya siapkan ini, pertama kita akan coba melakukan ini ya, kita coba melakukan sukses tesnya. Di sini saya akan coba gimana lagi ya, supaya ada perubahan aja, supaya bisa dikomit. Ini saya ketik. Oke. In. Maaf. Sukses testing. Push on. Nah, ini saya sudah melakukan push ke testing. Nah, di sini ada tulisannya, ada alert kalau misalnya ada yang baru saja di push gitu di bagian testing. Nah, kita langsung aja compare dan pull request untuk supaya triggernya itu ke trigger ya, workflow ke trigger. Ini saya coba create pull request. Nah, di sini ada konflik, katanya konflik. Nah, kita bisa resolve dulu konfliknya. Ini kan yang baru saja kita temukan ini ya, berarti kita pakai yang atas saja. Karena konflik kita ambil yang atas.
Ini udah kita resolve, merge. Nah, di sini akan dilakukan pengecekan ya. Coba merge pull request. Ketika merging, harusnya ada action yang berjalan. Sepertinya banyak ini ya, banyak banyak problem di sini, ada invalid workflow file. Mungkin karena ini yang ditambahkan oleh teman-teman saya sebelumnya. Di sini saya akan melakukan merge dulu, berarti dari yang ini, maaf, dari ini. Karena sebelumnya teman-teman saya yang di bagian deployment, bagian inspection itu mungkin melakukan penambahan di environment workflow-nya ya. Jadi saya coba pindah ke main dulu. Nah, ini banyak sekali update yang dilakukan teman-teman saya juga. Nah, di mana update tersebut ya sudah oke gitu ya dari sisi mereka juga. Jadi saya akan pindah lagi ke bagian testing. Nah, di sini saya akan merge jadi seperti ini. Ini seharusnya udah sama ya dengan main yang sekarang gitu. Ini kan ada penambahan dari teman-teman saya ini. Kita coba rapihin dulu supaya tidak ada isu di sebelah sini. Ini sepertinya kurang orientasi. Nah, ini udah kurang lebih sama ya dengan yang main. Jadi kita akan coba sekali lagi untuk kalkulator tesnya. Kita akan coba yang sukses ya, masih yang sukses. Testing sukses. Mohon maaf sebelumnya karena yang tadi itu ada konflik dari ininya. Origin testing. Nah, kita coba lihat. Ini kita back dulu. Ini merge gagal situ. Kita coba lihat di bagian kode. Harusnya ini kan sudah ke-push ya. Di bagian testing kita langsung aja buka pull request, maaf. Terus new pull request kita compare dengan yang testing. Sini ada beberapa yang diupdate kan. Kita langsung aja ke pull request. Nah, sebentar. Kayaknya masih ada problem. Oh, tidak. Jadi di sini ketika kita melakukan pull request, workflow berjalan, di mana itu adalah trigger untuk melakukan workflow ini ya, pull request. Nah, di sini kita lihat harusnya build-nya itu sukses. Di bagian ini, testing with ini harusnya sukses semua. Nah, testing with ini udah aman ya. Jadi ini mungkin ada pengecekan lainnya, itu ada tapi poin di sini kita bisa lihat di sini ada continuous testing dan tesnya memang berjalan dan empat-empatnya tidak ada failure gitu, tidak ada kesalahan di bagian testing. Nah, ini ada failure, ada kegagalan, tapi di bagian publish to GitHub package apache maven. Nah, nanti ini akan dijelaskan oleh teman saya yang di bagian deployment karena di sini fokus kita ada di testing with maven ini. Testingnya ini berhasil, jadi tidak ada error di continuous testingnya. Sehingga saya akan melakukan case ketika gagal ya continuous testingnya. Kita langsung aja.
Jadi fokus kita di sini di bagian ini ya, di bagian testing. Nah, sebelumnya sebelum saya melakukan merge, sebelum saya merge dari main sebelumnya itu berhasil gitu. Karena bisa dilihat dari sini, saya ada suatu pengetesan juga sebelumnya. Nah, di sebelah sini sudah berhasil gitu testing. Cuma karena mungkin ada yang dikerjakan oleh teman-teman saya yang senggol atau bagaimana itu menyebabkan isu tadi yang di bagian bagian update tadi ya, update ke atau deployment-nya. Kita konfirmasi aja nggak apa-apa. Ini sekarang kita, ini kan udah berhasil di push, udah berhasil, kita buat lagi pull request-nya. Yang sekarang yang gagal ya, yang gagal melakukan continuous testing. Oh, tidak ada yang berubah katanya. Kita coba ini 10. Kita coba push lagi ya. Push testing. Nah, seharusnya kalau bisa kita refresh. Nah, sudah ada di sini. Sudah ada perubahan. Kalau kita file testing, kita create pull request-nya. Nah, artinya di sini nanti ada action yang berjalan juga. Seperti ini. Kita buka detailnya. Sekali lagi, highlight kita di sini di bagian testing ya, di bagian testing mapper karena saya mengerjakan yang continuous testing. Harusnya ada error di bagian continuous testingnya sekarang. Karena tadi kita melakukan perubahan di bagian asset equal-nya. Nah, di sini kita bisa lihat ada kesalahan. Kita lihat ya, error di bagian mana? Yaitu di sini. Ada error. Ada there are test failure. Jadi ada tes yang gagal. Di mana ada 4 tes yang berjalan dan 1 yang gagal. Itu menyebabkan build-nya gagal. Nah, kalau ini mungkin sekian dari saya karena saya hanya menjelaskan yang bagian continuous testing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dede. Oke, selanjutnya kita ke inspection ya. Oke, layar saya udah kelihatan ya. Oke, kita bisa lanjut ke inspection ya. Jadi pas di inspection tuh kan awalnya singkat waktu. Jadi ada dua percobaan yang sudah saya lakukan, yang mana itu deployment gagal dan deployment berhasil. Kita akan pelajari terlebih dahulu di deployment yang gagalnya. Baik, untuk lognya sendiri sebentar. Di actions ya. Ya, jadi di sini ada error waktu itu. Kenapa? Kalau di sini dibilangnya error itu nggak bisa deploy artifact dari GitHub yang ini, dari repositorinya. Jadi kenapa nggak bisa? Karena ketika kami coba untuk deploy itu, kami define untuk organization-nya itu tidak menggunakan lowercase. Jadi di bagian sini grup ID dan artifact ID, awalnya kami mengikuti nama repositorinya, tapi lalu gagal dan sudah terbukti bahwa gagal. Kemudian untuk kedua, deployment yang berhasil, kami sudah ganti ke lowercase dan berhasil. Jadi untuk deployment sendiri, apa saja yang harus dikonsider atau apa saja yang harus diperhatikan? Yang pertama adalah workflows. Jadi untuk workflows-nya sendiri,
Eh, di sini ada tambahan beberapa case. Yang pertama adalah kita mengecek terlebih dahulu settings.xml itu ada di directory M2 kita atau enggak gitu. .m2. Kemudian kalau sudah ada, berarti kita bisa melakukan deployment-nya. Di sini kita nge-define sendiri settings yang digunakan untuk deployment-nya. Kemudian setelah itu kita bisa jalankan mvn maven deploy dengan GitHub token-nya secrets yang sudah didapatkan dari GitHub token. Gitu. Dan hal lain yang harus dikonsider adalah pom.xml-nya. Di sini pom.xml-nya itu kita harus define di sini grup ID dan artifact ID-nya karena ini dipakai untuk deployment. Nah, tadi di beberapa percobaan yang sebelumnya mengapa terus menerus gagal karena sudah sempat ada deployment di awal tadi, sudah ada package-nya, dan jika kita ingin melakukan deployment lagi, kita harus mengganti terlebih dahulu version-nya. Kita harus mengganti terlebih dahulu value dari si version-nya. Jadi kita harus ganti di bagian XML. Kita ganti lewat sini saja. Lalu kita commit. Oh, salah. Langsung ketik saja. Jangan lupa buat branch baru. Agar bisa pull request. Nah, di sini kita akan create pull request terlebih dahulu dan kemudian kita lihat deployment-nya. Akan dia berhasil atau tidak. Oke, di sini ada error. Maaf itu kayaknya yang unit testnya tadi karena nggak commerce, jadi masih belum ke fix unit testnya. Oke, berarti ada. Oh ya benar. Jadi di sini kita sudah publish gitu ya, sudah berhasil. Tetapi ada error di bagian unit testnya. Coba kita coba cek bagian package-nya apakah sudah berubah. Ya karena masih ada error jadi belum berubah. Gimana dulu? Ya, permisi. Diganti langsung aja nggak apa-apa, cuma. Ya, itu dilanjutin aja pull request-nya. Nah, sebentar. Ya. Itu belum di-merge aja, di-merge aja coba. Ya. Nah, itu gagal karena bisa ya? Ya udah lanjut. Sorry guys. Oke. Masih gagal. Unit testnya masalahnya belum. Ya, tapi di package-nya sudah berubah belum Satria? Sebentar saya cek dulu. Tadi terlihat seperti belum. Iya, masih belum. Berarti errornya harus diperbaiki. Ya, errornya. Jadi untuk memperkuat bukti sudah bisa deploy di awal tadi.
ini lognya kalau misal sudah bisa di-upload gitu. Ya begitu sih. Jadi build with methodnya bisa di sini. Build sukses. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Karena kemarin saat rekaman bersama di bagian inspection terdapat error di rekaman karena saya ngelakuin share screen sekalian sama recording itu nggak bisa, jadi layar di share screennya tuh nggak kelihatan hitam semua gitu. Mungkin saya ulangin dengan record sendiri ya, nanti saya tambahkan di akhir video gitu. Nah, untuk yang pertama itu ini bagian inspection ya. Di bagian inspection tuh kita ngedit yang Maven-nya ya, Maven.yml-nya. Kita nambahin build and analysis di environment-nya, kita tambahin GitHub token sama Sonar token. Untuk GitHub token ini secara otomatis nanti didapatkan. Kalau untuk Sonar token kita harus disetting sama environment variable gitu. Kita nambah yang variabelnya itu namanya token Sonar. Nah, token Sonarnya ini tuh didapat dari akun nanti terus security. Tapi akun Sonar yang dipakai itu akun Sonarnya Tangguh karena ini reponya Tangguh ya. Kalau saya mau analysis pakai akun saya itu reponya ini nggak kedetek gitu. Nah, kita tambahkan gitu di sini terus generate, nanti taruh di settingnya. Ini reponya juga punya Tangguh jadi saya nggak bisa buka setting ya. Ini setting, nanti di security di variable kita tambahkan token Sonar, terus kita kopas dari yang hasil dari sini tadi. Nah, selain itu kita ke run ya. Ke run dia tuh butuh tubes MKPL, ini tuh organisasinya sama project key-nya. Kalau untuk organisasinya tuh di sini. Nah, terus untuk yang di project key-nya tuh nanti kita buka yang di project-nya, my project-nya. Terus ini ada administration, terus project key nanti di sini. Kita bisa copy dari dalamnya situ. Nah, setelah kita nambahin ini semua, kita bisa commit gitu. Nah, ini contoh commitnya ya. Kalau berhasil, dia bakal ngelewatin quality gate-nya gitu. Jadi ada quality gate yang udah diterapkan di Sonar Cloud-nya gitu. Jika dia memenuhi, dia bakal pass gitu. Jika enggak, dia bakal violate. Nah, ini contoh yang enggak ngelewatin quality gate ya. Ini karena saya nambahin duplicate code di bagian kelas kalkulatornya ya. Ini untuk function divide ini saya copy jadi 3 ya. Nah, ini maksudnya nanti dia kedetek duplicate line. Nah, duplicate line lebih dari yang di quality gate, jadi dia bakal nggak bisa lewat dari quality gate-nya gitu. Ini coba kita lihat. Nah, ini dia nggak bisa lewat dari quality gate-nya. Nah, untuk build-nya ini juga gagal karena dari sebelumnya itu kan ada automatic testing. Nah, di automatic testing tuh terjadi kita sengaja untuk ngerubah expected result-nya gitu agar dia gagal gitu. Terus merge gitu, malahan nggak kita close, malah kita merge. Nah, ini mungkin untuk Sonarnya ya, untuk projectnya. Ini isunya ada apa aja? Ada 2 ya, maintainability semua. Ada severity yang low-nya 1, ada yang high 1 gitu. Mungkin sekian dari inspection. Maaf untuk video ini karena susulan, karena kemarin ada kendala. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.